Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa kabar ayah bunda pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Ya, terima kasih sudah hadir yang baik di ruangan Meet maupun yang ada di ruangan Zoom ya. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam kegiatan rutin di malam Jumat ya untuk beriadah, melakukan RFF dan meng-LOP segala hajat yang ingin kita ditolong Allah itu seperti apa ya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk membuka majelis ini. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, semoga apa yang kita usahakan pada malam hari ini, apa yang kami usahakan pada malam hari ini, Engkau terima sebagai amalan kami yang terbaik. Engkau bukakan pintu-pintu rahmat, Engkau bukakan pintu rezekimu, sehingga Engkau menurunkan kemudahan-kemudahan untuk kami, dan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami, ya ketidaktepatan kami selama ini. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan buat teman-teman yang ada di grup RFF dan LOP ini, sehingga segala hajat hidup mereka Engkau kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, pada malam hari ini ya sebelumnya tema kita yang akan kita ambil, Bunda Susan akan menyajikan materi tentang tema keluarga. Banyak sekali ya pertanyaan yang masuk ke kami gitu kan, terutama yang berkaitan dengan hubungan keluarga, entah itu dengan suami, entah itu dengan anak-anak gitu kan. Nah, padahal perintah Allah gitu ya, sebenarnya setelah kita menolong diri sendiri dan kita juga harus menyelamatkan keluarga kita, gitu kan. Allah memerintahkan, hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Nah, seperti apakah yang seharusnya kita lakukan supaya kita bisa ngajakin pasangan kita, bisa ngajakin anak-anak kita, bisa sehidup sesurga gitu ya. Jangan hanya kita yang enak ajaib sendirian gitu. Kalau ajaib harus ajak-ajak, terutama dengan keluarga juga ya. Jangan sampai kita diemin aja kalau ada ketidaktepatan dari anak, kalau ada ketidaktepatan dengan suami gitu, langsung kita upayakan untuk perbaikannya. Nah, perbaikannya itu seperti apa? Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Apa yang tidak tepatnya, apa yang masih keliru di mata mereka itu seperti apa? Kita introspeksi. Boleh ditanyakan kan? Merawat terumbu karang juga sangat dianjurkan ya dalam ilmu magnet rezeki, karena salah satu cara mengundang keajaiban kita adalah dengan ya mengetahui ketidaktepatan kita terhadap keluarga kita itu seperti apa gitu kan. Merawat terumbu karang itu namanya, kita jurus terumbu karang, memuliakan dan membahagiakan mereka. Karena keluarga ini utamanya suami, utamanya anak-anak, kemudian ada juga dengan orang tua. Itu masuk dalam nanti ada ilmu lagi ya di ilmu magnet rezeki itu. Kalau teman-teman yang kemarin sudah mendaftar TOMR level 2 ya, itu ada yang namanya jurus Triangle Miracle ya, segitiga keajaiban yang harus kita jaga, yang harus kita rawat gitu kan. Di antaranya adalah suami atau istri kita, kemudian anak-anak kita, kemudian yang ketiga adalah orang tua kita. Nah, jangan sampai kalau kita udah merasa kita udah memperbaiki diri ya, kita udah buka perisai diri, tapi kita nggak ingat ngajak-ngajak suami, nggak ingat ngajak-ngajak anak. Nah, mungkin memang selama ini nggak mudah ya mengajak suami yang belum mengenal ilmu MR, atau istri yang belum mengenal ilmu MR, anak-anak yang belum mengenal ilmu MR. Bagaimana caranya biar bisa satu vibrasi dengan kita, biar bisa satu aliran dengan kita? Yang pertama, kita usahakan dulu diri kitanya dulu, buka perisainya dulu.
kemudian nanti kita ikuti langkah-langkah selanjutnya biar keluarganya bisa samaran. Nah nanti insya Allah yang lengkapnya akan dijelaskan kembali oleh Bunda Susan, urut-urutannya seperti apa sih biar keluarga kita itu bisa bareng lagi, kita dipertemukan di dunia ini ya, dijodohkan suami-suami kita sekarang, dijodohkan sama istri kita sekarang, bukan tanpa maksud apa-apa dari Allah kita. Boleh jadi suami kita, boleh jadi istri kita saat ini masih menguji kesabaran kita, belum satu vibrasi, belum kenal ilmu MR-nya, anak-anak juga demikian, belum dikasih tahu juga belum bisa dengan mudah mendengarkan orang tuanya gitu. Nah itu adalah ujian buat kita, terima aja dulu. Kita sambil sembari kita terus berusaha untuk memperbaiki diri apa yang nggak tepat di matanya Allah dan meminta sama Allah gitu ya, apa sih ya Allah ini maksudnya, kok anak-anak saya seperti ini, kok suami saya seperti ini, berarti apa ada kekurangan saya di mata Engkau, apakah saya mungkin nggak disiplin kata ya sama mereka ya, tata cara mengucapkan sama pasangan kita juga belum lemah lembut, atau diskusi atau komunikasinya juga masih kurang gitu kan, karena memang hubungan dalam rumah tangga itu adalah yang paling utama adalah komunikasi. Nah, seperti apa lebih lengkapnya ya silahkan Bunda Susan, bagaimana sih cara ngajakin keluarga kita, pasangan kita ya, anak-anak kita terutama ini ya yang deket-deket sendiri dulu gitu ya, satu keluarga itu bisa masuk surga, bisa menikmati indahnya surga itu bareng-bareng, karena nanti kalau di sana nggak ngumpul bareng gitu kan ya rasanya ada sesuatu mungkin yang berbeda nanti kelak di kemudian hari kan. Allah juga inginnya kalau sudah dipasangkan di dunia ya kalau bisa sesurga, seperti itu ya Bunda Susan ya. Silahkan Bunda untuk penyaji materi pada malam hari ini lebih lengkapnya supaya teman-teman juga bisa mengerti apa itu arti sehidup sesurga, dan nanti teman-teman boleh siapkan buku catatannya ya, meskipun nanti insya Allah ada rekaman materi, tapi kalau mencatat secara langsung kita langsung mengikat ilmu dengan baik, insya Allah ya turun rahmat, turun berkat itu lebih cepat, turun keajaiban juga lebih cepat. Silakan Bunda, waktu dan tempat saya persilahkan. Masya Allah, tabarakallah Bunda Pita, luar biasa ya dalam bersama kita belajar bersama-sama menikmati luar biasa dan indahnya ilmu magnet rezeki ya. Nah, yang di Google Meet sudah kedengeran Bunda Pita? Belum ya? Saya aktifkan dulu, berarti saya kecilkan ya Bunda Pita ya. Saya kecilkan suaranya biar tidak kickback gitu ya Bunda Pita ya. Ya. Sahabat dahsyat seluruhnya, tentunya kita penting sekali ya yang namanya memberikan ada makanan untuk perut kita. Kadang kita tersadarnya adalah makanan fisik saja ya, karena kita sering tidak peka ya. Kita pekanya saat tubuh kita gemeter gitu ya, tubuh kita terasa menjadi lemes, lemah gitu ya. Wah, ini kurang makanan ini, wah kurang energi ini gitu ya, energi secara fisik gitu. Tapi ternyata kita tidak hanya membutuhkan ada makanan secara fisik saja sahabat, tetapi kita membutuhkan ada makanan secara rohani, secara jiwa kita. Jangan sampai sahabat surga tiba-tiba saja kita merasa panik, tiba-tiba saja merasa khawatir yang berlebihan, tiba-tiba saja galau yang luar biasa, yang tak tertahankan gitu ya. Nah, disitulah tanda-tanda dari keringnya jiwa, dari kurusnya ruh kita. Kalau sudah seperti itu, nanti untuk terapinya, pengobatannya itu sangatlah tidak mudah. Karena apa? Sudah memakan kepada fisik gitu ya, menjadi lebih tidak tenang. Kemudian juga bisa jadi ada tekanan-tekanan yang menjadikan penyakit ada di tubuh. Tentu kita ingin menjaga ya karunia Allah ini yang ada di dalam diri kita, yaitu ada fisik
ya, kemudian ada ruh, ada jiwa kita, ada pikiran, ada perasaan, dan juga ada hati kita. Maka sahabat surga, kita semangat sekali setiap ada Kamis malam Jumat ini kita akan membooster energi brilian, membooster ada energi semangat yang nanti ya bisa kita aplikasikan di kehidupan nyata. Ternyata pada saat kita membaca Al-Quran yang kita cermati, yang kita betul-betul aplikasikan, bisa jadi sifat gitu. Sifat yang luar biasa, obat yang luar biasa untuk kesemangatan kita dalam berkegiatan sehari-hari sahabat. Maka sahabat surga, di kemasan magnet rezeki yang di Arta MR ini kita ada pembelajaran yang terus menerus, intens. Bagaikan makan kita ada pagi, siang, dan sore ya, atau malam. Nah, ada di RFF-LOP ini pembelajaran setiap hari, ada di grup WA ya. Kemudian dalam satu pekan satu kali kita adakan, ada di via Zoom, ketemu bersama-sama seperti itu ya. Karena apa? Kita perlu ada menyamakan frekuensi energi kita bareng-bareng ya. Justru pada saat kita bersama-sama bertemu dalam satu majelis, walaupun di sini adalah kita majelisnya majelis Zoom ya. Kita ada dari lintas daerah, lintas pulau, tetapi kita di sini satu sama terhubung ya, ada di majelis Zoom dan Google Meet yang akhirnya kita bagaikan ada duduk melingkar dengan kemasan yang sangat unik ya, tidak sekedar baca Al-Quran saja, tetapi di dalamnya ada kemasan pula, yaitu ilmu ya, ada ilmunya ya. Ilmu di sini kita memakai ada ilmu magnet rezeki, pembahasannya ya. Nah, kemudian tentu ada ilmu untuk menambah wilayah kuantum kita gitu ya. Kemudian apalagi kita tambahin ada sholawatnya, ada doa di sana. Maka akhirnya lengkap nih ya, bagaikan makanan ya, bagaikan kita seperti ada 4 sehat 5 sempurna yang menjadikan tubuh fisik kita sehat. Itu secara fisik makanannya 4 sehat 5 sempurna. Ada nasinya, ada lauknya, ada minumannya yang menyegarkan dan menyehatkan, ada buah-buahannya gitu ya. Nah, pada saat kita ada di RFF-LOP ini bagaikan 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokoknya ya, ada minuman yang segarnya, ada sholawatannya ya. Nah, kemudian juga ada sedekahnya yang sahabat surga juga ada donasikan. Di sana bagaikan lengkap sekali ya. Ada bacaan Al-Quran, ada ilmunya gitu ya. Jadi pada saat sahabat surga ini udah selesai nih malam, nanti kita 1 jam membaca Al-Quran, Al-Waqiah di sini wasilahnya, terasanya plong, nyaman, teduh, sejuk gitu ya. Dan menjadi kayak ajaib aja gitu ya. Seperti ajaib, kayak ada semangat baru yang sebelumnya tidak terasa. Nah, ini penting sekali untuk kesehatan tubuh dan jiwa kita sahabat. Menjadikan ada ketangguhan di dalam jiwa kita di hari-hari berikutnya. Kita mengalami ada kesehatan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, bahkan melebar ke dalam tubuh kita ya. Tanpa terasa kita menjadi lebih mudah tersenyum, tanpa terasa kita menjadi lebih mudah segar badannya, yang sebelumnya mungkin sering ya ada lesu gitu ya, kemudian tidak nyaman gitu, yang gerges-gerges. Tapi ternyata setelah kita mau duduk sikap sempurna, membaca jahar berjamaah bareng-bareng ya, dengan sistem tahadus nafas, dilatih demi dilatih, ternyata menghasilkan ada energi yang brilian masuk ke dalam diri kita melalui ada olahraga dan ada olah hati. Olahraganya adalah kita duduk sikap sempurna melalui ada nafas yang kita ambil, kemudian kita lepaskan bersamaan bacaan-bacaan yang kita lantunkan. Nah, sahabat surga, sebelum kita nanti praktek RFF dan juga ada LOP, sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah materi yang luar biasa, menyemangati kita nanti untuk bisa mengajak keluarga kita tercinta memasuki surga bersama-sama. Apakah amalan-amalannya sahabat surga?
Tentu amalan-amalannya adalah dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi seperti apakah itu untuk menjadikan booster kita, mengajak keluarga kita mau bersama-sama memasuki surga sekeluarga. Maka sahabat surga semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya ingin mengecek dulu nih semangatnya sahabat surga sampai di mana levelnya pada malam hari ini, fisik malam ya. Tetapi secara semangat, coba apakah ini memang semangatnya malam hari ataukah pagi hari? Saya tarik dengan apa kabarnya pagi hari ini, sahabat? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Apakah itu magnet rezeki? Satu sama terus. Agar Bapak Ibu selalu proyeksinya bagus, selalu bisa merespon wow keren, selalu bahagia tanpa syarat. Bagaimanakah pengamal magnet rezeki, sahabat surga? Positif, happy, Allah. Tepuk tangannya. Ternyata semua mengingat ya, mengingat. Dan kita manusia ini ya secara ininya ya, secara qadarullah-nya gitu ya. Penangkapan dari pikiran kita itu terbatas. Maka perlu diulang dan diulang, diingatkan demi diingatkan, seperti itu sahabat surga ya. Bisa jadi ilmu ini pernah dulu sahabat surga dengarkan ya dari Bapak Kiai A, ya Ibunya B gitu ya. Tapi kadang itu seperti menghilang dan menguap gitu ya. Maka perlu diingatkan kembali gitu sahabat ya. Nah, pada saat dahulu saya pertama kali mengikuti ada kajian seperti ini ya, ada baca Al-Quran ya, kemudian ada isiannya gitu ya, ada isiannya, kultumnya gitu di depan ya. Saya sangat menyukai sekali ada kultumnya. Jadi saya berangkatnya paling awal, duduknya paling depan, benar-benar paling depan, di depannya Bapak Kiai. Yang saya tunggu apa sahabat? Yang saya tunggu kultumnya gitu. Karena apa? Saya berasa sekali ilmu saya kurang gitu. Jadi saya sangat senang kalau seperti anak kecil ya, diberi ada cerita-cerita gitu ya, dan senang sekali menyimak gitu ya. Maka saya tunggu tuh ya kultumnya gitu kan. Tetapi sahabat, kadang saya tunggu ya sudah pagi banget nih datangnya Gasik gitu ya. Tapi ternyata kultum kadang ada, kadang tidak gitu ya. Ternyata mohon maaf ya, mohon izin, Bapak Kiainya datangnya terlambat terus gitu. Tapi ini sebagai pembelajaran kita ya sahabat, jangan ditiru yang tidak baiknya. Akhirnya mulai saat itu saya berjanji kepada diri saya, nanti saya kalau mengadakan seperti ini jangan sampai tidak diberi kultum, jangan sampai tidak dibekali ilmu di depannya gitu. Saya udah janji sekali gitu sahabat surga. Kemudian yang kedua, saya janjinya seperti apa? Bismillah ya Allah, Engkau izinkan kalau saya bisa membuka majelis seperti ini, Engkau izinkan, Engkau lancarkan, saya tidak akan berangkat terlambat. Walaupun saya rumahnya jauh seperti apa, mungkin saya sibuknya seperti apa, ya Allah Engkau sehatkan aku ya, Engkau bugarkan aku akan datang lebih awal. Jadi jamaah belum ada, saya 1 jam sebelumnya udah di sana sahabat. 1 jam sebelumnya itu udah siap ada di majelis. Nah, Bapak Kiainya belum datang. Lama kelamaan akhirnya Bapak Kiainya menyerahkan ke saya. Nah, akhirnya seperti inilah ya, saya menyambung dan para peserta, para jamaah justru malah mempercayakan kepada saya seperti itu. Karena apa? Sudah di depan hadirnya ya di awal gitu ya. Saya bawa alat-alat lengkap sekali gitu ya. Nah, setelah itu saya mau belajar, mau menyampaikan ilmu-ilmunya. Mereka semua nyaman, mereka semua pada ajaib, dan alhamdulillah tersambung sampai sekarang ini ya. Walaupun dengan ya kita
dengan kemasan yang seperti ini ternyata seperti membooster ya, seperti ada mengobati gitu ya, mengobati banyak tanda kutip penyakit, banyak keluhan-keluhan di dalam diri kita. Apa saja itu? Misalnya kepahitan, misalnya kita tidak sehat, ya, misalnya kita ada tumbukan-tumbukan, ya, misalnya kita ada jendela buram, misalnya kita ada kesedihan, itu berganti ajaib dengan kita semangat dan bahagia. Lalu kita ada optimisme untuk lebih baik ke depannya, gitu sahabat. Akhirnya sampai dengan saat inilah, qadarullah, Allah izinkan ya saya ada di hadapan Bapak Ibu semua menyampaikan ilmu ini, semoga bermanfaat dan saya selalu bermohon kepada Allah semoga Allah pantaskan dan juga kita bisa bersama-sama selalu, karena ini insya Allah bisa menjadikan bekal kita nanti bisa husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah sahabat yang dicintai oleh Allah, tentunya kita ingin selalu bersolawat ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat surga semua, amalan-amalan yang bisa membawa kita sekeluarga nanti mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua yakin sahabat ya, tidak ada satu orang manusia pun ya, walaupun dia tidak beribadah gitu ya, terpisah dari keluarganya, orang tua, anak-anak itu tidak mau terpisah ya dari dunia ini hingga nanti kelak di akhirat ya, apalagi nanti di akhirat tentu semua ber-LOP, semua berkeinginan ya, yang tanda kutipnya kita ibadahnya sehat gitu ya, ibadahnya memang kita tekun, tapi ada juga yang ibadahnya kurang, bahkan tidak ibadah aja menginginkan saya tidak mau berpisah nih dengan keluarga saya gitu ya. Nah, kita semua ingin satu keluarga bareng-bareng nih, antara orang tua, anak-anak ya, anak cucu, itu satu keluarga ya, bisa nanti saat di akhirat itu masuk surga bersama-sama. Nah, saat di dunia sahabat surga ya, kita bisa selalu dalam kondisi kebersamaan. Contohnya apa saja sahabat? Contohnya kita makan ya, satu meja makan bareng-bareng. Kemudian setelah itu kita bercengkrama ada di ruang tamu, di ruang depan ya, di ruang santai ya, bareng-bareng kita cerita, sharing bermacam-macam ya, saling menyemangati. Kemudian apalagi piknik bareng-bareng, beraktivitas, bekerja ya, saling kemudian memotivasi bersama-sama. Lalu ternyata saat di akhirat sebagian ada di surga, sebagian ada di neraka. Tentu ini tidak diinginkan sama sekali. Naudzubillah min dzalik ya, sahabat surga. Tentu kita ingin bareng-bareng semuanya ada di surga. Dan kita ber-LOP ya, di dunia ini adalah bahagia bersama-sama, kelak juga saat di akhirat sesurga, bahagia, menyenangkan juga bersama-sama. Lalu bagaimana caranya nih sahabat surga agar satu keluarga antara ada orang tua ya, anak, cucu ya, suami, istri ya, bahkan dengan ada mertua ya, ada orang tuanya lagi, itu bisa bareng-bareng masuk surga. Itu seperti apa caranya? Ternyata Allah bocorkan sahabat, Allah bocorkan ada kunci-kuncinya di surat At-Tur ayat 21. Nah, coba kita lihat ya sahabat surga, kita sambil ada belajar ya untuk membaca Al-Quran. Mohon izinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah memberikan ada kunci-kuncinya bagaimana nanti satu keluarga itu bisa masuk surga seluruhnya, baik orang tua, anak, ya cucu, ya menantu gitu. Bagaimana caranya? Allah sampaikan di surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan sahabat, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, orang-orang yang beriman itu siapa saja sahabat?
yaitu adalah orang-orang yang percaya lalu diikuti oleh anak-anaknya. Orang-orang yang yakin, sahabat. Nah, pada saat kita ingin masuk surga bersama-sama, berarti kita harus yakin dulu nih agar nanti vibrasinya terbaca oleh anak-anak dan juga ada keluarga kita, diikuti oleh anak-anaknya dan keturunannya juga ikut beriman. Jadi orang tua yang beriman kemudian diikuti anak cucu beriman. Apakah ganjarannya, sahabat? Ganjarannya adalah Allah akan gabungkan antara anak dengan ayah ibunya ada di surga. Jadi kalau kita bareng-bareng nih di surga bersama-sama, itu usahanya apa saja nih, sahabat? Berusahanya adalah menjadi orang yang bertakwa dengan jalan, yaitu pada saat orang tuanya sholat, tentu anak cucunya juga untuk bisa diajak sholat, gitu ya. Jadi pada saat orang tuanya itu melakukan ada ibadah, anak cucunya mengikuti untuk ibadah. Orang tuanya baca Al-Quran, ya, anak cucunya juga ikut membaca Al-Quran. Pada saat orang tuanya ngaji seperti ini, anak-anaknya diajak, gitu ya. Anak-anak cucunya itu juga dikenalkan, ada pengajian, ada taklim, gitu. Pada saat orang tuanya berakidah baik, jangan hanya untuk sendirian, tetapi disampaikan kepada anak cucunya juga untuk bisa belajar berakidah baik. Nah, inilah tugas bersama-sama kita, sahabat, sebagai orang tua, agar nanti anak cucu kita, ya, semuanya nanti bersama kita, bersama orang tua kita, itu nanti bisa bareng-bareng menuju ke surga. Siapa dulu di sini, sahabat, yang mendapatkan ada hidayah? Jadi tidak mesti orang tua dulu, bisa jadi ada anak dulu nih yang dapat hidayah, mengajak kepada orang tuanya, atau misalnya tidak suaminya dulu, istrinya dulu nih yang ternyata mendapatkan ada hidayah, ya, akhirnya mengajak suaminya untuk bisa bersama-sama taat dan takwa kepada Allah. Kemudian misalnya anaknya ibadah, berusaha untuk mengajak orang tuanya agar bisa ibadah. Jadi bukan orang tua saja ya, sahabat, yang mengajak anak-anak, tapi bisa jadi anak-anak kita yang tersentuh terlebih awal, anak-anak kita yang justru lebih takwa, mengingatkan kita untuk sholat, kita harus mau, gitu, sahabat, ya. Jadi di sini adalah siapa dulu nih yang mendapatkan ada hidayah, kemudian itulah yang mengajak untuk bareng-bareng masuk surga, mengajak bareng-bareng untuk beribadah. Lalu ada pertanyaannya nih, sahabat, Bunda, saya enggak mudah nih. Saya enggak mudah mengajak ada keluarga saya, ya. Misalnya nih, saya enggak mudah mengajak suami saya enggak mudah mengajak orang tua saya enggak mudah mengajak anak-anak saya untuk bisa takwa kepada Allah. Di magnet rezeki itu banyak cara, sahabat, untuk bisa mengajak. Setidak mudah apapun orang itu, nanti kita ada ikhtiar kuantum, kita sentuh melalui hatinya, kita punya Allah, nanti Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada beliau mereka semua. Yang penting kita ada ikhtiar. Jadi tidak ada kata saya tidak bisa, tetapi saya harus berusaha. Nah, nanti ada di pembelajaran RMR, ya, level 3 ada jurus magnet cinta. Nah, magnet cinta ini nanti bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk mengajak, menyatukan ada hati, ya, menyatukan visi di dalam spiritualnya, kemudian nanti diarahkan pula untuk senang ibadah bareng-bareng dengan kita, untuk bisa diajak bareng-bareng melakukan, mengamalkan ilmu magnet rezeki. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa, sahabat. Sekeras apapun orang itu, misalnya ya karakternya, misalnya ya secara izin dulu sebentar ya, misalnya secara ada karakter, ya, secara tes kecerdasan genetikanya, ya, beliaunya ini adalah karakternya besi, ya, karakternya besi itu berarti kaku, ya. Tetapi ternyata besi itu juga punya cara nanti untuk bisa dilenturkan, gitu.
Dengan ada ilmu magnet rezeki, jurus-jurusnya nanti dipraktekkan sahabat ya. Nah sahabat yang ingin mahir dalam jurus-jurusnya tentu ya untuk belajar selalu di kelas-kelas yang membahas fokus pada jurus-jurusnya, yaitu di RMR 1 sampai nanti ada RMR 4 ya. Di RMR 1 membahas 3 jurus, RMR 2 4 jurus, RMR 3 yang sekarang masih berlangsung ada 4 jurus. Nah itu tadi nanti yang akan melengkapi dalam keseharian kita melalui peta-peta kehidupan kita dengan mudah. Di samping kita punya amalannya adalah di RFR LOP ini, sambil untuk kita ulas kembali jurus-jurus yang sudah kita pelajari. Akhirnya jurus-jurus yang kita pelajari itu tidak hilang atau tidak menguap, tetapi ada terus-menerus. Ada di dalam diri kita sambil kita praktekkan lagi dan tidak lupa sahabat nanti ya. Nah kemudian sahabat surga, apabila kita ingin sukses mendakwai seluruh keluarga kita ya, kita bisa nih mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, untuk baik kepada sesama, anak cucu, orang tua ya, bapak ibunya, kakek nenek, semua bisa takwa dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kategori orang yang sukses sebenarnya. Jadi sahabat surga, sukses yang sebenarnya itu bukan diukur dari banyaknya fasilitas yang diterima di kehidupan sehari-hari, bukan itu saja sahabat. Ya, dengan apa fasilitasnya? Mobilnya mewah, ya rumahnya megah, mungkin asetnya banyak, tanahnya luas ya. Bukan itu semata sahabat. Tentu kita memang ingin seperti itu, tetapi ternyata sukses yang sesungguhnya, sukses yang sejati, sukses yang utama adalah kita semua satu anggota keluarga itu dapat hidayah Allah. Bisa bareng-bareng dalam ibadah, bisa bareng-bareng dalam sedekah, bisa bareng-bareng dalam taklim, ya, bisa bareng-bareng dalam kebersamaan yang lainnya, itu menjadi lebih mudah lagi. Pada saat bisa menjaga ketakwaan itu, akhirnya bisa masuk surga seluruhnya. Itulah sukses yang sebenarnya sahabat. Sukses yang sebenarnya adalah pada saat kita bisa satu keluarga itu untuk takwa kepada Allah. Dunia sahabat adalah jembatan untuk menuju pulang ke rumah asal kita yang sesungguhnya. Di mana sahabat? Rumah asal kita yang sesungguhnya adalah di surga, gitu kan. Jadi pada waktu kita memakai logika bahwa dunia ini adalah jembatan, tentu yang harus kita perbagus adalah rumah kita yang ada di seberang jembatan. Tetapi jembatan juga jangan dibiarkan rapuh. Jembatan juga harus diperkuat, gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan yang penting rumah saya di surga bagus, tetapi saat di dunianya jembatannya rapuh, gimana mau melewati, gitu kan. Yang ada bisa-bisa menjadi cepat putus asa, tidak sampai ada di rumah di surga karena jembatannya rapuh, tidak bisa untuk lewat, gitu kan. Maka kita perkuat ada jembatan kita di dunia ini ya dengan apa? Dengan kita manjada berikhtiar, manjada mencari ilmu ya. Di situ kita memperkuat ada jembatan yang ada di dunia ini. Nanti untuk kita kirim ya material-materialnya itu kan melewati jembatan itu, kemudian nanti untuk membangun rumah ada di seberang sana. Rumah di mana? Rumah ada di surga. Nah, pada saat sahabat surga nih di dunianya gampang sekali kecewa, gampang sekali sedih, gampang marah, gampang putus asa ya. Kata-katanya nih kurang disiplin, tetapi memang untuk peringatan gitu ya. Masih malas ya, energinya banyak yang gugur, dendam, belum mau memaafkan. Ternyata jembatan di dunia ini adalah rapuh karena sifat-sifat gugur tadi yang masih terpelihara sahabat. Kalau kita ingin rumah kita di surga itu bagus, tentunya jembatannya itu juga harus diperkuat. Jembatan ini adalah pada saat kita melintas ada di dunia ini sahabat. Ya kita harus ada ketangguhan, ada kesabaran, ada kesyukuran, ada juga istiqomah dalam bergerak. Ini tangguh ini dalam jembatannya saat kita ada di dunia ini. Maka nanti terkirim materialnya ada di surga itu akan mudah sekali
kita perbagus jembatan kita sahabat saat ada di dunia ya, dan kemudian kita perindah rumah kita di surga. Lalu pada saat kita berenergi kubur ada di dunia ya, sering marah-marah, tidak mudah memaafkan orang lain, selalu mengingat kesalahan-kesalahan orang lain, ketidaktepatan orang lain teringat terus ya, menempel terus menjadi anchor. Ternyata kita masih memperburuk ada rumah di surga, juga memperrapuh jembatan yang ada di dunia ini. Tentu kita tidak mau ya. Sambil kita mengulas ada pelajaran RFF LOP. Mari untuk kita hobi ya. Kalau belum bisa, bismillah Allahumma paksain ya, kita harus mudah untuk memaafkan orang lain. Karena pada saat kita mudah memaafkan orang lain, ternyata kita itu masih ada mengobati diri sendiri sahabat. Tetapi saat kita kokoh tidak mau memaafkan orang lain, disitulah ternyata kita masih menzolimi diri sendiri. Lalu sahabat surga semua, apa yang kita ucapkan itu semua terproyeksi ada di dunia nyata. Maka kita harus hati-hati sahabat pada saat kita mengucapkan sesuatu ya, bahkan berpikir sesuatu ya, kita mulai untuk hati-hati. Karena apa? Bawah sadar kita memproyeksikan apa saja yang terjadi di metaprogram sesuai kata hati kita. Saat kata hati kita itu mengatakan sulit, sedih, susah gitu ya, bahkan maaf payah kayak gitu kan, yang terucap adalah ucapan-ucapan tidak disiplin kata, kemudian adalah sulit, pedih, marah gitu kan, dendam, apalagi itu terus menerus sambil ada ngegas dan ngotot, pakai perasaan kan kalau ngegas kan. Nah akhirnya tertangkap ada di semesta. Pada saat tertangkap di semesta, sahabat surga semua, Allah itu bersifat ana indadoni abdi. Aku sesuai prasangka hambaku. Prasangka kita tidak baik, yang terjadi nasib kita menjadi tidak baik. Nah, kemudian Allah juga menyampaikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Pikiran kita itu semua doa sahabat. Baik itu adalah pikiran yang baik maupun yang tidak baik, semua menjadi doa. Dan semua doa dikabul oleh Allah. Maka tidak ada pilihan lain sahabat selain kita berpikir, berucap yang baik-baik saja. Itu ya sahabat surga, demikian Masya Allah kita banyak sekali mengulas pembelajaran ya di malam hari ini. Di antaranya ada disiplin kata, ada LOP ya. Karena kadang kita terpelesetnya itu ada di proyeksi sahabat. Walaupun kita sudah sering LOP, tapi keseharian itu kadang kita proyeksinya itu ternyata kurang bagus. Maka pada saat belajar seperti ini ya kemudian diingatkan itu, ya Allah betapa ya saya kok banyak ketidaktepatannya kemarin gitu kan. Ada hal sedikit saja ngomong, ada hal sedikit saja ngomel, ada hal sedikit saja uring-uringan gitu kan. Kemudian mengatakan A, B, C, D yang tidak baik. Dan akhirnya menjadi tidak baik pula nasib kita. Menjadi ada teguran kasih sayang. Nah kita jaga sahabat surga semua ya, pada saat kita sudah tahu ilmunya ya kita jaga untuk kata-kata kita, pikiran kita itu semua yang baik-baik saja. Insya Allah demikian sahabat surga, pada saat kita selalu berucap baik, berpikiran baik, nanti proyeksi ada di kehidupan keluarga kita itu sangatlah mudah baik. Anak-anak pertama mungkin ya hal-hal kecil di sahabat. Anak-anak lewat lari ke sana sini gitu ya, ada yang anak cucu gitu ya, lari ke sana sini, kemudian nyenggol ada gelas, nyenggol ada toples yang dari kaca ya. Nah pada saat tidak belajar magnet rezeki, kita kemudian bisa jadi belajar tapi lupa ya. Saat pecah itu kan kita suaranya kan tak terkendali gitu ya, mengucapkan hal-hal yang tidak enak ada di telinga, dan berasanya juga di perasaan itu tidak nyaman gitu ya. Tetapi coba kalau memakai ilmu magnet rezeki, keren, tidak apa-apa nak, ayo dibersihkan bareng-bareng, atau anakku kamu kesana dulu, nanti mamah yang bersihkan ya, nanti umi yang bersihkan. Akhirnya adem di hati anak-anak. Nanti anak-anak pun
bisa mengucapkan terima kasih dari bawah sadarnya itu betul-betul kepada kita semua sebagai orang tuanya. Tetapi coba sebaliknya, saat kita ngomel-ngomel, saat kita marah-marah, saat kita tidak terima keadaan, yang terjadi anak kita sering terluka. Kalau anak kita sering terluka, nanti kita ada perintah, nanti kita ada ucapan, ada ajakan, tidak direspon. Anak kita itu seperti tidak mau menengok kita, tidak mau mendengarkan apa ucapan-ucapan kita. Kalau sudah seperti itu kita kesal. Kalau sudah kesal nanti juga bicaranya terus tidak terjaga. Dan selanjutnya menjadi tumpukan-tumpukan, ada hal-hal gugur yang tidak terkendali dan menjadikan ada banyak akumulasi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Di antaranya apa? Anak-anak sering senang di luar rumah, tidak mau senang ada di rumah. Anak-anak menjadi jauh dari kita. Siapa yang merugi sahabat? Siapa yang tidak untung? Tentunya kita para orang tuanya. Nah, mulai sekarang untuk kita perbaiki prasangka kita. Saat ada tumpukan-tumpukan yang terjadi, kita untuk bisa selalu wow keren. Ya, kita sampaikan alhamdulillah ala kulli hal. Kamu lari-lari nak, kamu lintas sekali, kamu sehat, kamu luar biasa. Tapi setelah itu kita arahkan ya dengan nada yang santun, kemudian kita bisikan hal-hal yang baik, kemudian diarahkan kepada hal-hal yang santun. Setidaknya nanti anak-anak bisa mengendalikan diri dan bisa menempatkan diri, sahabat. Luar biasa pembelajaran dari mana rezeki, akhirnya nanti menjadikan keluarga yang betul-betul seperti keluarga yang mendapatkan rumahnya seperti di surga, ya, mendapatkan ada baiti jannati. Nah, kita ingin sekali yang seperti itu ya sahabat surga. Demikian sahabat surga untuk pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu ada amalan-amalan bagaimana kita bisa masuk surga sekeluarga, yaitu ajak seluruh anggota keluarga kita untuk bisa takwa kepada Allah. Jalan takwa banyak amalannya ya, dengan ada ibadah sholat ya, ibadah baca Al-Quran. Ini secara ada vertikalnya, secara horizontalnya seperti itu tadi ya, jaga pikiran, jaga lisan, memuliakan, membahagiakan ya, saling melayani dan saling mendoakan, dan kemudian dikembangkan berikutnya. Seperti itu ya sahabat surga. Semoga pembelajaran kita pada malam hari ini bisa dipahami, kemudian sahabat surga bisa praktek dengan sungguh-sungguh, kemudian nanti menjadikan ada keluarga sahabat surga menjadi harmonis ya, mudah diatur, kemudian juga membahagiakan ya, semua bisa selaras, bisa bahagia dari dunia ini hingga nanti terjaga ada di akhiratnya Allah Ta'ala, ditempatkan surga terbaik, ke dalam surga terbaik ya, dengan tanpa hisab insya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian sahabat surga, mari untuk kita lanjutkan, ada membaca surat Al-Waqiah ya. Alhamdulillah kita ada memberikan booster ya, makanan yang terbaik saat ini, yaitu dengan ada mendownload energi langitan, maka Bapak Ibu bacanya dengan sikap sempurna ya, seperti ini, sikap sempurna ya, dengan dada dilapangkan, kemudian nanti membaca terus-menerus sambil pada saat awalnya ambil napas, lepaskan, ambil napas lagi sambil dilepaskan. Nah, ini adalah sistem tahadus nafas untuk kita bisa mengendalikan napas kita, otomatis mengendalikan nafsu-nafsu yang tidak baik ada di dalam diri kita. Sahabat surga, orang yang sudah bisa mengendalikan diri pun ya perlu sekali berlatih demi berlatih sahabat. Karena apa? Karena bisikan-bisikan syaitan itu terus menyerang setiap saat. Ya, jadi apalagi orang-orang yang sudah kafah ini ya, yang sudah amalannya banyak sekali, justru semakin banyak godaannya sahabat. Jadi makanya perlu terus belajar dan berlatih. Alhamdulillah. Mari untuk Bapak Ibu semua kita simak bukunya ya, karena nanti ada banyak bacaan doa yang akan kita langitkan, kita panjatkan. Jadi kita baca Al-Waqiahnya lebih awal. Alhamdulillah jam 9 kurang 20 menit
kita sudah mulai membaca Al-Waqiah bersama-sama, sudah siap semua. Kemudian ada air doanya sahabat ya, air doanya untuk disiapkan ya. Beberapa botol boleh karena untuk terapi selama 1 pekan ya. Lalu membaca Al-Qur'annya dengan semangat dan terus menerus. Nanti dari hasil bacaan Al-Qur'an yang kita lakukan akan tertransfer menuju ke air. Tentunya ada LOP dari diri kita yang sepenuh yakin kita arahkan ke air dan juga insya Allah akan menyeluruh ke tubuh kita. Karena dilakukan dengan terus-menerus dengan waktu yang cukup, maka nanti ada kandungan-kandungan ion-ion positif ya di dalam diri kita menjadi maksimal dan kita menjadi lebih lapang lagi, lebih fresh, lebih bugar, lebih sehat dan lebih semangat kembali ya. Mari Bapak Ibu semua, ada ina a'malu binniyat. Ada niat dari dalam diri kita ya. Pada saat kita mau membaca Al-Qur'an, kita niatkan, silakan Bapak Ibu untuk terkirim ya kepada orang tua ya, ada juga guru-guru sahabat surga di sini ya, ada juga nasab-nasab dari sahabat surga di sini ya, kakek, nenek ya, simbah, buyut, yang lainnya silakan yang teringat namanya bisa disebutkan, terkirim untuk beliau mereka semua, keluarga kita ya, seluruhnya sampai dengan diniatkan untuk diri kita ya, sekeluarga insya Allah. Nah setelah itu apabila Bapak Ibu ada LOP silakan untuk dimohonkan ya, terutama adalah mohon ridhonya Allah terlebih dahulu ya, mohon senyumnya Allah agar kita diridhoi, tidak ada jemu dalam beribadah, selalu kangen, selalu ingin melakukan ibadah yang terbaik lagi kepada Allah, selalu ingin menambah amalan-amalan lagi kepada Allah. Akhirnya bagikan seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Allah. Dan saat hari terakhir kita, nanti kita ikhlas ya, kita akan ridho dan bisa tersenyum saat Allah panggil kita di hari akhir nanti. Insya Allah itulah husnul khotimah. Mari Bapak Ibu semua, ina a'malu binniyat, dari diri kita mohonkan kepada Allah kurang lebih 1-2 menit mulai. Saya sarankan ya Bapak Ibu, mohon izinnya jangan ada yang mengantuk ya sahabat surga, karena sayang gitu ya. Ini adalah malam yang spesial, kita akan mendownload energi besar agar nanti dalam 1 pekan ke depan itu kita menjadi semangat dalam ibadah dan berkegiatan itu tanpa kenal lelah. Terus fresh ada selalu ya, dan daya imun kita menjadi menaik. Jadi upayakan jangan ada yang mengantuk, walaupun Bapak Ibu tidak ada yang mengawasi. Ada kok yang mengawasi, Allah Subhanahu wa taala. Secara manusia mungkin tidak kelihatan dari arah saya ya, tetapi Allah Maha mencatat ya. Jadi kita sendiri yang butuh Allah, jadi kita sendiri yang untuk disiplinkan ya. Kalau sehat betul-betul jangan dengan tidur ya, kecuali memang ada keluhan tidak sehat ya, memang badannya tidak kuat untuk duduk ya, jadi dengan berbaring tidak apa-apa karena masih ada udur ya. Tetapi kalau sehat Bapak Ibu untuk bisa duduk tegak, kita latihan tangguh gitu ya. Jadi jangan dengan tiduran ya. Bismillah. Saya menyemangati karena Bapak Ibu di sini sudah berinvestasi, jadi saya harus mengingatkan semaksimalnya ya. Mohon izin. Oh, minta anak ke belakang, anak minta ke belakang boleh. Silakan, tapi setelah itu kembali lagi ya Bunda ya, bismillah, sambil anaknya ditenangkan, insya Allah bisa. Silakan Bapak Ibu, mohon maaf, mohon izin tadi saya jeda ya. Silakan untuk afirmasi bisa divisualisasi dan set-top. Didoakan terlebih awal di permulaan kita mau membaca Al-Quran ini. Silakan.
Amin amin ya robbal alamin. Sahabat, untuk saya berikan ada afirmasi secara umum ya. Kemudian nanti kita bareng-bareng membaca doa berlindung dari virus penyakit yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anta ghafurur rahim. Ya Allahu ya muhawilal ahwala bil ahwalana ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, boleh didekatkan di telinga HP-nya ya apabila tidak